Ende, kita akan lihat mana-mana yang sudah berhasil, mana-mana yang harus dipertahankan, mana-mana yang memang harus dikejar agar capaian-capaian indikator tersebut bisa dicapai. Berjuang-berjuang jadi bupati, orang kasih jadi bupati. Apa yang bupati? Pesan apa? Ya, artinya kalau kita bekerja dengan tulus, ikhlas, barang itu datang sendiri. Nah, tidak perlu berjuang, dia datang sendiri. Dan saya bersyukur orang lain yang memperjuangkan buat saya. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhya Kelake lantik Dr. Agustinus Ngasu sebagai penjabat Bupati Kabupaten Ende periode 2024-2025. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Aula Eltari Kupang pada hari Minggu 7 April 2024. Agustinus Ngasu dilantik sebagai penjabat Bupati Ende mengisi jabatan Bupati yang telah diselesaikan Jafar Ahmad dan Erikson Rede pada periode 2019-2024. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Dan selamat kepada Bapak Dr. Agustinus Ngasu yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Ende. Tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Pejabat Gubernur, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan yang merupakan prioritas nasional yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada para pejabat gubernur maupun pejabat bupati wali kota seluruh Indonesia yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, sukseskan pilkada. Yang kedua, kendalikan inflasi daerah. Yang ketiga, stunting. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, investasi, mempermudah iklim investasi. Kemudian yang keenam, stabilitas keamanan. Yang ketujuh, penataan birokrasi. Itu beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh seluruh pejabat kepala daerah. Nah, khusus untuk Ende, kita akan lihat mana-mana yang sudah berhasil, mana-mana yang harus dipertahankan, mana-mana yang memang harus dikejar agar capaian-capaian indikator tersebut bisa dicapai. PAD dalam konteks PAD pendapat asli daerah murni, itu target kita itu 82 miliar. Dalam kenyataan, selama saya menjadi sekretaris daerah, paling tinggi 60-an. Artinya kita harus menggenjot PAD. Nah, tahun ini itu Perda tentang pajak dan retribusi daerah sudah disahkan. Semoga dengan adanya Perda tentang pajak dan retribusi daerah serta penjabarannya ini bisa meningkatkan PAD, di samping kita mencari peluang-peluang lain yang harus menjadi sumber PAD. Apakah ada sektor khusus yang kemudian digenjot jadi PAD? Saya ambil contoh pariwisata. Pariwisata contoh misalnya di Taman Bung Karno, Perdanya nggak ada sebelumnya. Nah, sehingga kalau sekarang dia masuk nanti, nah, itu pengunjung pada saat 2 tahun lalu itu 79.000, tahun kemarin itu sekitar 68.000. Apakah melalui investasi juga? Ya, melalui investasi juga. Tadi juga sempat Pak Pejabat Gubernur menyampaikan ada tidak lahan di Ende yang kemudian bisa di investor dari Afrika atau salah Afrika, Cina terkait dengan perkembangbiakan sapi. Nah, kami di Ende itu ada daerah yang namanya Deturia di Kota Baru, itu padang sejauh mata memandang. Dan itu bisa di kerjasama dengan pemilik lahan agar bisa piara hewan-hewan seperti sapi apa segala macam di tempat tersebut. Pak Dokter, dengan berlatar belakang sebagai dokter, tadi salah satu pesan Presiden melalui Pak Penjabat Gubernur bahwa soal penurunan stunting. Ya. Nah, apa yang bakal dilakukan oleh Pak Dokter
di Kabupaten Ende untuk menjawab apa yang menjadi harapan dari Presiden. Jadi begini, soal stunting. Stunting kita lihat dulu. Stunting di Ende itu tahun 2018 32%. Kemarin tadi kalau kita dengar itu 6,8. Kalau kita dengar 6,8, artinya dalam beberapa tahun ini dari 2018 sampai dengan 2024 itu dia sudah turun jauh sekali, bahkan lebih rendah daripada provinsi. Nah, kami tetap berjuang, berusaha agar kalau bisa zero, tapi itu tidak mungkin. Yang bisa hanya Tuhan. Sehingga kami paling tidak satu digit. Jadi sekarang ini sudah satu digit. Tapi kami kemarin tuh kami sepakat turun-turun sampai dengan tahun 2024 selesai ini 5,3. Kami sepakat 5,3. Jadi 6,8 ini harus diturunkan lagi menjadi 5,3. Nah, untuk mencapai angka itu apa saja langkah strategi? Nah, tentunya ini kita dengan sektor kesehatan, sektor PKK, kemudian LSM, kita sama-sama kemudian bagaimana kira-kira apa yang menyebabkan sampai mereka menjadi stunting. Misalnya kalau memang kena intake makanan, maka ada pemberian makanan tambahan yang memang anggarannya ada. Kalau misalnya dia karena lingkungan sosial, air nggak ada, maka ada program yang dari Bina Marga, Cipta Karya, dari PU itu yang terkait dengan air. Kemudian kalau dia karena sanitasi WC apa segala macam, maka WC-nya yang diperbaiki. Jadi tergantung dia penyebabnya apa, itu yang kemudian diperbaiki. Yang berikut soal menjamin netralitas ASN dalam menyambut pilkada di Ende, apa yang mau dilakukan oleh Pak Dokter? Saya sudah menghimbau ke semua sebelum jadi pejabat ya, sebagai sekda, saya sudah menyampaikan di apel resmi menyatakan bahwa semua pegawai dilarang berpihak kepada siapapun yang bakal maju menjadi peserta calon bupati atau calon wakil bupati. Karena aturan yang kemarin berbeda dengan aturan yang sekarang. Aturan yang sekarang begitu dia ketahuan, maka dia diperiksa oleh tim yang memang berwenang untuk memeriksa. Kemudian sanksinya adalah sanksi sedang ataupun berat. Nah, kalau sanksinya sanksi berat, berhenti dari pegawai negeri. Kalau sanksi sedang berarti pangkat turun. Nah, atau dia tidak naik pangkat gitu. Soal angka kemiskinan, kira-kira berapa persen pejabat bisa angka turunkan? Kemiskinan kita itu tadi 22, sekian ya, Ya. setiap 23% dengan jumlah orangnya 63.000. Ya. Kalau tadi 63.000. Nah, faktor penyebab kemiskinan ini sebenarnya apa? Apakah dia memang kemiskinan memang dari sononya dia miskin, atau karena dia tidak punya uang pada saat dia mau membelanjakan? Kalau misalnya dia tidak punya uang saat membelanjakan, tentunya kita memberikan stimulus-stimulus yang seperti ada yang di koperasi, ada yang di perindak, yang kelompok-kelompok diberdayakan, sehingga hasilnya nanti akan lebih bagus ya untuk mereka. Kemudian kalau dia kemiskinannya itu karena faktor misalnya begini, ternyata dia orang miskin ini hanya karena salah satu indikatornya rumahnya lantai tanah, maka harus ada program baru lantenisasi supaya terdongkrak ini. Standar. Jadi kita lihat indikatornya apa, indikator mana yang belum terpenuhi. Bapak, satu lagi, ini kan untuk pengganti PJS Sekda nanti siapa yang mungkin dituju? Tentunya kalau pengganti PJS Sekda maka kita perlu tahu regulasi dulu. Regulasinya tuh kira-kira kriterianya apa untuk siapa yang bakal menjadi PJ. Dan di Ende banyak ada kader-kader yang siap untuk menjadi PJ, tergantung kriterianya. Kalau dia masuk dengan kriteria, tugas saya hanya mengusulkan. Karena tadi sudah dengar sama-sama tidak punya kewenangan untuk memberhentikan, mengangkat atau apapun, itu kewenangannya Kementerian Dalam Negeri. Hari ini Bapak dilantik, nah sekarang yang menjabat Sekda siapa? Sementara belum ada, nanti Kepala BKD urus PLH dulu. Sambung karir habis, sampai puncak sudah. Sebagai Sekda, kemudian sekarang tidak perlu berjuang jadi bupati, orang kasih jadi bupati. Apa yang pesan? Iya, artinya kalau kita bekerja dengan tulus, ikhlas, barang itu datang sendiri. Tidak perlu berjuang, dia datang sendiri. Dan saya bersyukur orang lain yang memperjuangkan buat saya. Baik itu yang pertama wartawan, baik tokoh agama, baik birokrat, baik sipil, baik militer, baik itu perkumpulan anak-anak muda yang ada di Jakarta. Mereka pun ikut berjuang untuk saya. Sehingga ya saya dulu diam saja. Terus kenapa mereka berjuang buat saya? Berarti mereka tahu saya siapa. Nah, ada hal baik dari saya yang kemudian membuat mereka berjuang untuk saya. Kalau saya misalnya tukang curi, pasti mereka tidak berjuang.
soal ketulusan. Ya, itu sudah. Ya. Nanti setelah ini tidak ada mimpi lagi kan sudah jadi bupati atau masih 5 tahun ke depan? Sampai dengan detik ini saya belum terpikirkan untuk itu.